siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat malam, Shalom Bapak Ibu semuanya. Kembali kita bertemu dalam dalam program Family Bible Reading Journey. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan hari ini, kita akan satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami percaya ada firman Tuhan, ada isi hati Tuhan yang akan dibukakan bagi kami hari ini. Tuhan, kami berdoa, Tuhan berkati firman-Mu malam ini dan berikan hikmat bagi kami untuk kami mengerti, memahami isi hati Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan kita malam ini diambil dari kitab Keluaran pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat ke-21 dengan judul mengenai pakaian imam. Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli yang telah dipenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka: tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya, serban, dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu dan bagi anak-anaknya supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Untuk itu haruslah mereka mengambil emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus. Baju efod itu harus dibuat mereka dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya, buatan seorang ahli. Haruslah ada pada baju efod itu 2 tutup bahu yang disambung kepadanya. Pada kedua ujungnya lah harus baju efod itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu haruslah sama buatannya dan seiras dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah kau ambil 2 permata krisopras dan mengukirkan nama para anak Israel pada permata itu. 6 dari nama mereka itu pada permata yang pertama dan ke-6 nama lagi pada permata yang kedua menurut urutan kelahirannya. Seperti buatan seorang pengasuh permata, diukirkan seperti materai, demikianlah harus kau ukirkan pada kedua permata itu nama para anak Israel. Dililit dengan ikat emas, harus kau buat permata itu. Kemudian haruslah kau taruh kedua permata itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel. Maka kehadapan Tuhan haruslah Harun membawa nama mereka di atas kedua tutup bahunya menjadi tanda peringatan. Haruslah kau buat ikat emas dan 2 untai dari emas murni sebagai utas. Haruslah kau buat itu yang buatannya sebagai tali berjalin, dan haruslah kau pasang untai berjalin itu pada ikat itu. Haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan, buatan seorang ahli, buatannya sama dengan baju efod. Demikianlah harus engkau membuatnya, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, haruslah engkau membuatnya. Haruslah itu 4 persegi lipat 2, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Haruslah kau tatah itu dengan permata tatahan, 4 jajar permata, permata yaspis merah, krisolit, malakit, itulah jajar yang pertama. Jajar yang kedua permata batu darah, lazurit, yaspis hijau. Jajar yang ketiga permata ambar, aki kecubung. Jajar yang keempat permata pirus, krisopras, dan nefrit dengan berikatkan emas. Demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu haruslah 12 banyaknya, dan
pada tiap-tiap permata haruslah ada diukirkan seperti materai nama salah satu suku dari yang 12 itu. Demikianlah firman Tuhan, dan apa yang bisa kita ambil rema dari bacaan hari ini adalah bagaimana Tuhan jelas-jelas benar-benar mempersiapkan sesuatu untuk para imam. Nggak main-main. Orang yang mau masuk ke dalam rumah Tuhan, ke dalam bait Allah, tidak boleh main-main. Demikian pula kita para imam-imamnya di zaman sekarang ini, kita para pengikut Kristus adalah imam-imam yang Tuhan kuduskan, yang Tuhan tetapkan untuk membawa hadirat Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Tidak main-main, Bapak Ibu. Kita harus sungguh-sungguh, harus benar-benar mempersiapkan, menyediakan, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Lihat bagaimana Tuhan mempersiapkan sampai sedetil-detilnya tentang jubah imam, tentang pakaian imam. Bagaimana berbicara apa yang menutupi badan imam itu benar-benar dipersiapkan. Demikian juga kita saat ini sebagai imam-imam Tuhan. Kita harus menutupi segalanya, mempersiapkan segalanya, menutupi tubuh kita dengan jubah yang terbaik, dengan segala yang terbaik. Mempersiapkan segalanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan dengan yang main-main, bukan dengan sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi yang terbaik akan kita persembahkan di hadapan Tuhan. Saya berdoa kita semua memahami, mengikuti apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya isi hati Tuhan disampaikan bagi kami malam hari ini. Dan kami siap Tuhan memberikan segala yang terbaik dari hidup kami sebagai imam-imam yang Tuhan utus. Membawa kabar sukacita dimanapun, membawa terang Tuhan, membawa hadirat Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Ini kami, pakai kami, utus kami Tuhan, untuk membawa terang Tuhan, membawa hadirat Tuhan di mana Tuhan menempatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.